Engkau segalanya bagiku. Dengan penuh ucapan syukur, pada pagi hari ini kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Engkau Yahweh Sebaot, Yahweh pencipta alam semesta, Tuhan yang mengasihi kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi ke keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Kutukan Anjing Mati. Mungkin saudara bingung dengan judul yang saya sampaikan ini. Apa yang dimaksud dengan kutukan anjing mati? Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-16, 2 Samuel 16 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca, perhatikan kitab suci saudara atau saudara melihat di layar di depan. Adapun Raja Daud tiba di Bahurim, dan tampaklah ada seorang pria keluar dari sana, dari kaum keluarga Saul, dan namanya Simei anak Gera. Sambil keluar, dia datang dan melecehkan, dan dia melempari Daud dengan batu, juga semua hamba Raja Daud dan seluruh rakyat, bahkan semua pahlawan yang berada di kanan kirinya. Dan dengan melecehkan, Simei mengatakan demikian, "Enyalah, enyalah, hai manusia penumpah darah, hai manusia tak berharga. Yahweh telah membalas kepadamu semua darah keluarga Saul di tempat engkau telah menguasainya. Dan Yahweh akan memberikan kerajaan itu ke tangan Absalom anakmu. Dan ketahuilah, engkau diambil di dalam kemalanganmu, karena engkaulah seorang penumpah darah." Dan Abisai anak Zeruya berkata kepada raja, "Mengapa anjing yang mati itu menista tuanku raja? Aku mohon biarlah aku menyeberang dan biarlah aku memenggal kepalanya." Namun raja berkata, "Apakah urusanku dan urusanmu, hai anak Zeruya? Karena itu biarlah dia menista. Sebab jika Yahweh telah mengatakan kepadanya, nistalah Daud, maka siapakah yang dapat berkata, mengapa engkau berbuat demikian?" Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pembacaan ini saya kira saudara sudah mulai menangkap apa yang dimaksud dengan kutukan anjing mati. Kalau kita melihat kejadiannya adalah saat Daud bertemu Zeba, hambanya Mephiboset. Simei mengutuki Daud. Artinya Daud dijelek-jelekan, dilempari batu seperti anjing. Orang banyak tidak suka terhadap Daud karena dia menegakkan kebenaran. Nah, kita melihat apa yang disampaikan oleh Simei, saudara-saudara. Simei mengutuki Daud menggunakan nama Yahweh. Jadi nama Yahweh dipakai untuk mengutuki. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Saya ulang sekali lagi ayat yang ke-5.
Adapun Raja Daud tiba di Bahurim, dan tampaklah ada seorang pria keluar dari sana dari kaum keluarga Saul, dan namanya Simei anak Gera. Ini sebetulnya kalau dikelop-kelopkan masih keluarga juga, saudara-saudara. Ya, artinya orang dekat, bukan orang jauh. Memang kalau kita melihat satu kondisi, satu realitas yang terjadi di dalam kehidupan ini, ketika katakanlah terjadi pembunuhan, ketika disidik polisi, ketahuanlah yang membunuh orang dekat. Orang yang seperti keluarga, bahkan keluarga, itu yang terjadi di dalam kehidupan. Bahkan ada suami membunuh istri, istri membunuh suami, anak membunuh orang tua, yang ada hubungan dekat. Pengecualian adalah kalau insidentil, misalkan ada penjambretan, akhirnya terjadi pembunuhan. Ini orang yang tidak dikenal. Tetapi yang sering kali terjadi adalah orang-orang dekat. Jadi Simei dianggap oleh Abisai bin Zeruya sebagai anjing mati yang mengutuki Daud. Artinya anjing mati mengutuki, ya, kutuk anjing mati. Padahal anjing mati itu tidak bisa mengutuk, namanya juga anjing sudah mati. Tetapi ini adalah Abisai bin Zeruya mengumpamakan Simei seperti anjing mati. Maka dia katakan ayat yang ke-9, dikatakan, dan Abisai bin Zeruya berkata kepada raja, mengapa anjing yang mati itu menista tuanku raja? Jadi Simei ini hanya dianggap sebagai anjing mati yang tidak berguna, saudara-saudara. Jadi Daud dijelek-jelekan luar biasa. Karena banyak orang tidak suka dengan Daud atau Daud, karena Daud ini orang yang sering dan melakukan penegakan terhadap kebenaran. Karena itu Yesua pun dikatakan anak Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa jika ada perdamaian, ini kan kasusnya antara Ziba yang melakukan komunikasi dengan Daud. Artinya terjadi satu pendamaian. Tapi ternyata setan tidak suka dengan adanya pendamaian. Ini sebuah realitas. Di mana ada pendamaian, di situ setan tidak suka. Setan tidak suka antara kita satu dengan yang lain terjadi pendamaian. Saudara dengan saudara yang lain melakukan rekonsiliasi, itu setan tidak suka. Yang setan suka adalah perpecahan, penghancuran. Karena kita membaca di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-10, setan itu datang hanya untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Karena itu hati-hati, jangan bermain-main dengan setan. Memang manusia adalah ciptaan Tuhan yang lebih sempurna dari setan. Tetapi karena ketidaktahuan kita, seringkali kita dipermainkan setan, saudara-saudara. Kita jadi bulan-bulanan setan. Kenapa? Karena setan bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat setan. Kecuali orang-orang tertentu yang punya karunia, orang bilang indera ke-6. Saya sejak umur 4 tahun bisa melihat setan. Walaupun tidak selalu, tetapi seringkali bisa melihat. Sehingga sering bisa melihat bagaimana sepak terjang setan di dalam kehidupan umat manusia. Ada orang bilang, Pak, setan itu pinter. Siapa bilang setan pinter? Setan itu bodoh. Dia itu cara pola kerjanya sama dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau kitanya dekat kepada Tuhan, setan tidak akan mampu memperdaya kita. Bagaimanapun caranya, dia tidak akan mampu memperdayakan kita. Menjamah pun tidak bisa, saudara-saudara. Saya sudah seringkali sampaikan bahwa beberapa kali orang santet saya kerosok disantet pun tidak. Tetapi orang yang nyantet yang datang minta maaf. Nah, ini kenapa? Karena kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Perlindungan Bapa Yahweh itu luar biasa. Di
Di sini kita melihat bagaimana ketika Ziba bertemu dengan Daud untuk melakukan rekonsiliasi, setan tidak suka dengan memakai Simei untuk mengutuki Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi apa yang dilakukan oleh Daud ini menjadi teladan bagi kita. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 saja. Kita melihat bagaimana ucapan dari Daud. Namun raja berkata, apakah urusanku dan urusanmu, hai anak Zeruya? Karena itu biarlah dia menista. Sebab jika Yahweh telah mengatakan kepadanya, nistalah Daud, maka siapakah yang dapat berkata, mengapa engkau berbuat demikian? Padahal Daud itu seorang raja. Dia adalah seorang imam, seorang raja yang punya kuasa, punya otoritas. Sehingga sekali dia mengucapkan terjadi. Tetapi yang diucapkan, kan di sini kita melihat bagaimana Abisai bin Zeruya meminta izin kepada Daud untuk menyeberang, memenggal kepalanya. Tetapi Daud justru membiarkan Simei mengutuki dia. Ini sangat luar biasa sekali. Padahal kita tahu bagaimana Daud kuasanya yang sangat hebat. Ya, tetapi dia tidak melakukan itu. Artinya Daud bisa menjadi teladan. Dan ada teladan yang bisa diambil di dalam kehidupan kita dari kisah ini. Saya memikirkan ada beberapa hal. Yang pertama adalah saat disakiti, Daud tidak membalas. Ini poin yang pertama. Saya mau tanya kepada saudara, Daud kalau membalas bisa atau tidak? Tidak perlu menggunakan tangannya. Cukup dia ngomong sama siapa tadi? Abisai, ya. Dia cukup ngomong sama Abisai bin Zeruya, dia bilang, silakan nyebrang. Kira-kira Simei mati enggak? Mati, lehernya pasti terputus, ya. Tetapi Daud tidak lakukan itu. Nah, ini menjadi teladan bagi kita. Di dalam kehidupan kita seringkali kita disakiti. Disakiti jangan saudara pikir berbicara tentang sakit secara fisik. Kalau sakit secara fisik bisa kita rasakan dan selesai. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah kalau perasaan harga dirinya secara psikologis atau kejiwaannya yang disakiti. Ini yang lebih menyakitkan sebetulnya, saudara-saudara. Banyak saya melihat orang yang menghargai dirinya rendah. Bagaimana kita bisa melihat bahwa orang harga dirinya rendah kalau orang itu mudah tersinggung? Ini orang yang harga dirinya rendah. Mudah marah. Dan kalau tersinggung, kalau marah, yang dijadikan sasaran biasanya siapa, saudara-saudara? Halo? Menurut saudara, kalau ada orang tersinggung, marah, yang jadi sasaran siapa? Tuhan seringkali. Buktinya apa? Kalau ada jemaat dengan jemaat berselisih, yang disalahkan siapa? Tuhan. Wes, nggak usah gereja-gereja naik. Gereja isinya ribut tok. Kalau namanya manusia hidup, itu ada gesekan, itu sudah biasa, saudara-saudara. Dan bukan berarti tidak bisa diselesaikan, betul enggak? Semua masalah bisa diselesaikan asal mau diselesaikan. Jadi Tuhan jangan dijadikan sasaran. Seringkali kita menghargai diri kita setinggi menurut pikiran kita, tetapi sebetulnya itu adalah serendah-rendahnya menurut pikiran Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena firman Tuhan tidak mengajar seperti itu. Coba kita membuka di dalam kitab Matius atau Matius pasal 18 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, oleh karena itu, siapa saja yang merendahkan dirinya seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Artinya di dalam pikiran kita tidak punya niat pikiran jahat terhadap orang lain.
Kalau kita tidak punya pikiran jahat terhadap orang lain, orang akan baik dengan kita. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ceritakan kepada saudara, saya akan ulang sedikit. Ada seorang menantu yang tidak suka dengan mertuanya. Ini kasus klasik antara menantu dengan mertua. Biasanya menantu laki atau menantu perempuan, saudara-saudara. Nah, pintar. Menantu perempuan itu biasanya konflik dengan mertua laki apa perempuan? Loh, pintar. Ini konflik dari dulu, saudara-saudara. Jadi ada seorang yang tidak suka menantu dengan mertuanya, lalu berusaha untuk membunuh mertuanya. Tetapi dengan cara supaya jangan sampai ketahuan kalau dia yang membunuh. Maka dia pergi ke seorang tabib, minta supaya mertuanya dibunuh dengan cara yang pelan-pelan. Tabib ini adalah seorang yang bijaksana. Dia katakan, kalau kamu mau membunuh mertuamu, ikuti cara saya. Kenapa? Karena antara menantu dengan mertua ini sering konflik, sering terjadi ribut, saudara-saudara. Si menantu sanggup menyanggupi apa yang diucapkan oleh sang tabib itu. Apa yang harus dilakukan? Berikan obat ini sedikit saja di dalam masakan yang kamu buat. Dan kamu sendiri yang memberikan kepada mertuamu dengan cara yang baik. Supaya kalau mertuamu mati, kamu tidak dituduh bersalah. Maka dilakukanlah dengan tekun. Ini membunuh dengan cara perlahan-lahan, kata sang tabib. Maka menantu ini membuat masakan yang enak untuk mertuanya, kemudian dibubuilah sedikit obat dari tabib itu. Dia sendiri yang menyuguhkan kepada mertuanya dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Dan itu berlangsung cukup lama. Lalu karena dia mertuanya sering disodori masakan yang enak oleh menantunya dengan cara yang sopan, maka si mertua ini tidak pernah lagi marah-marah kepada menantunya. Bahkan sangat menyayangi, saudara-saudara. Maka si menantu menyesal. Waduh, mertua saya ternyata sangat mencintai saya. Bagaimana ini sebentar lagi dia akan mati? Lalu dia datang kepada tabib. Dia bilang, tabib, sekarang mertua saya sangat mencintai saya luar biasa. Saya tidak ingin mertua saya meninggal. Bagaimana dengan obat-obatan yang sudah tabib berikan selama ini? Si tabib bilang, tenang. Kamu tidak akan membunuh mertuamu. Karena obat yang aku berikan adalah vitamin untuk mertuanya sehat. Tetapi kan si menantu kan tidak tahu kalau itu vitamin, saudara-saudara, ya kan? Sehingga si mertua ini karena sering disodori makanan, diperlakukan dengan baik, maka dia berlaku baik juga. Akhirnya keluarga ini jadi akrab dan akhirnya terjadilah rekonsiliasi yang sesungguhnya antara menantu dengan mertua. Nah, dari kejadian ini, saudara-saudara, kita bisa tahu semua itu berakar dari pikiran kita. Kalau kita berpikir jahat terhadap orang lain sebaik apapun akan kelihatan jahat di mata kita. Betul, saudara-saudara? Karena itu berbuatlah baik, maka orang akan baik terhadap kita. Walaupun kita melihat ada orang yang baik, pura-pura baik. Tidak masalah. Yang penting kita melakukan kebaikan dengan cara yang tulus. Daud sudah memberikan teladan bagi kita. Ketika dia dihina, dia dicaci maki, dilempari batu seperti anjing. Artinya Daud dianggap anjing oleh Simei. Maka Seruya mengatakan bahwa Simei ini adalah anjing mati. Tidak ada gunanya, penggal saja. Tapi Daud katakan jangan, siapa tahu itu Tuhan yang memerintahkannya, Bapa Yahweh yang memerintahkannya.
sehingga tidak terjadi insiden. Kita melihat teladan yang lain adalah Yeshua HaMashiach. Dia adalah satu pribadi Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia dalam wujud seperti manusia. Tetapi saudara melihat kisahnya di dalam kitab suci. Bagaimana Yeshua dilecehkan, dipukul ke mulutnya, dipukul wajahnya, diludahi, ditendang, dicambuk. Tidak layak seperti orang yang penuh dengan kesakitan karena dia berbuat jahat. Padahal Yeshua tidak berbuat sejahat apapun. Dan sepanjang hidupnya di atas muka bumi, tidak kedapatan satu kali pun berbuat jahat atas orang lain. Kita melihat bagaimana ketika Yeshua mengalami aniaya, apa yang Yeshua lakukan. Kita membuka dua ayat. Yang pertama di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-32. Di sana dikatakan, dan nas kitab suci yang sedang ia baca ini adalah seperti seekor domba dituntun ke pembantaian, dan seperti seekor anak domba keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah dia tidak membuka mulutnya. Ini adalah pembicaraan antara Filipus dan sida-sida orang Ethiopia dari utusan Ratu Sri Kandake. Ketika di dalam perjalanan terjadi perbincangan, ada ayat yang dibaca, dan ayat yang dibaca ini adalah nubuatan dari penggenapan nubuatan dari Yesaya 53 ayat yang ke-7. Di situ kata-katanya sama, dan ini membicarakan tentang Yeshua HaMashiach yang disakiti. Dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Pohon ara saja ketika diberitahu, mulai sekarang kamu tidak akan mengeluarkan buahnya. Bukan hanya tidak mengeluarkan buahnya, bahkan pohonnya pun kering sampai ke akar-akarnya. Ini adalah ucapan pribadi yang dahsyat karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Pohon pun tunduk kepadanya. Hanya diminta untuk tidak mengeluarkan buah, ternyata kering sampai ke akar-akarnya. Tidak berguna lagi. Apalagi orang yang menganiaya Yeshua. Kalau Yeshua katakan jadi patung semua. Kalau Tuhan katakan jadi kodok semua, saudara-saudara. Tetapi Yeshua tidak mau lakukan itu. Kita membuka di dalam Lukas pasal 23. Apa yang Yeshua lakukan ketika dia disakiti. Lukas 23 ayat 34. Dan Yeshua berkata, ya Bapa, ampunkanlah kepada mereka, sebab mereka tidak tahu mereka berbuat apa. Dan mereka membuang undi untuk membagi jubahnya. Perhatikan, manusia pada hakikatnya diciptakan Tuhan itu baik adanya. Tidak ada orang jahat. Tetapi kenapa ada orang berbuat jahat? Karena ada roh jahat yang menguasai hidupnya. Bisa dipahami saudara-saudara? Tuhan menciptakan manusia itu seperti gelas kosong. Tidak ada apa-apanya. Karena itu kalau saudara melihat ada bayi, ya bayi masih baru bisa jalan gitu, warna kulit hitam, warna kulit kuning, warna kulit merah, warna kulit sawo matang, kumpulin bayi itu jadi satu. Mereka tidak akan gebuk-gebukan, pukul-pukulan, tidak. Malah saya kemarin menemukan video ada bayi peluk-pelukan. Ya, setiap ketemu peluk, ganti peluk lagi, ganti peluk lagi. Kenapa? Karena itulah sejatinya ciptaan Elohim yang baik. Tetapi kalau ada orang jahat itu karena ada roh jahat yang menguasai orang itu. Karena itu kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa perlawanan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan orang itu. Tetapi yang kita lawan adalah roh yang ada di dalam diri orang itu. Karena roh yang ada dalam diri orang itu, yaitu roh jahat, itulah yang mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat. Jadi kita harus belajar untuk membedakannya, saudara-saudara.
Oleh karena itu ketika ada orang menjahati kita, Tuhan katakan jangan membalas kejahatan. Kita membuka lagi ayatnya di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukan milikmu sendiri. Kamu bukan milikmu sendiri. Berarti kita milik siapa? Miliknya Tuhan. Sekarang Tuhan itu adalah pribadi yang penuh dengan kebaikan. Saudara membalas orang, saudara tanya Tuhan, Tuhan, saya mau balas orang itu. Kira-kira Tuhan akan mengatakan apa? Monggo, silahkan. Begitu atau Tuhan katakan jangan? Menurut saudara yang mana ini? Jangan. Kenapa? Karena kitab suci mengajarkan pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Biarkan orang itu berbuat jahat asal kita tidak berbuat jahat. Pembelaan Tuhan akan datang di dalam kehidupan kita. Karena kita bukan milik kita sendiri. Kalau kita milik kita sendiri, saudara bebas melakukan apapun. Tetapi saudara bukan milikmu, saudara miliknya Tuhan. Dan bahkan kitab suci katakan, saudara ini seperti biji matanya. Saudara mau mengasihi orang sekasih seperti apapun. Bolehkah kekasih saudara ngobok-obok mata saudara? Sayang, kamu kan aku yang paling sayangi. Tolong dibelai dong, jangan hanya tubuhku yang lain, belai juga biji mataku. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Karena itu merupakan satu organ tubuh manusia yang sangat sensitif, yang tidak boleh dijamah. Itulah saudara di mata Tuhan. Jadi ketika kita ada di dalam lingkup kuasa Tuhan, tidak ada setan manapun juga yang berani menjamah kita. Kalau bukan atas seizin Tuhan untuk menguji iman kita. Karena Tuhan itu tidak pernah membuat sakit kita. Ada orang yang mengatakan, ya saya sedang seperti ini, sedang dicobai Tuhan. Kitab suci di dalam kitab Yakub katakan, kalau engkau sedang dalam pencobaan, jangan katakan pencobaan ini datang dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mencobai. Siapa yang mencobai? Setan. Karena itulah pekerjaannya, saudara-saudara. Itu yang pertama, teladan yang bisa kita ambil dari Daud. Saat disakiti, Daud tidak membalas. Nah sekarang coba saudara renungkan di dalam pribadi saudara sendiri. Mungkin ada orang yang menyakiti saudara, mau saudara balas, atau saudara berdoa dan serahkan kehidupan orang itu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan sendiri yang akan membalas. Atau saudara yang akan membalas. Kalau saudara membalas, artinya saudara turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tetapi kalau saudara angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Walaupun nampaknya terlambat, tetapi tidak pernah ada waktu terlambat bagi Tuhan. Waktunya selalu tepat. Saudara percaya hal ini? Dia tidak pernah membuat kita sakit hati. Kitanya saja yang kegeeran sering sakit hati terhadap Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, Daud tidak terpengaruh orang untuk membalas. Saudara perhatikan, kita kembali ke ayat tadi, ayat yang ke-9. Coba kita lihat. Ayat 9. Dan Abisai anak Zeruya. Abisai anak Zeruya berkata kepada raja, mengapa anjing yang mati itu menista tuanku raja? Aku mohon biarlah aku menyeberang dan biarlah aku memenggal kepalanya. Mungkin dalam perjalanan itu Daud tidak pernah berpikir untuk membunuh orang. Tetapi karena perkataan dari Abisai, bisa saja perkataan itu mempengaruhi jiwanya. Kemudian dia ngomong asal bunyi, go ahead, atau silakan, mati Simei, saudara-saudara. Tetapi Daud tidak melakukan itu.
Tadi saya sudah katakan di dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-19, kita tahu bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Kita melihat dulu ada gubernur Jakarta, Ahok. Ya. Saya katakan secara jujur, saya tidak membela sana sini. Apa yang diucapkan itu bukan penistaan agama, tetapi dijadikan penistaan agama. Karena di bawah penekanan pengadilan tidak berani memutuskan kebenaran yang sesungguhnya. Akibatnya apa? Banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya membuat Ahok masuk penjara. Tetapi karena Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa melihat ciptaannya diperlakukan tidak adil, kita melihat orang-orang yang waktu itu sangat membenci Ahok satu persatu dihakimi oleh Tuhan, mati bergiliran satu persatu. Tetapi kalau Ahok melawan, tidak ada pembalasan Tuhan. Karena dia sendiri sudah lawan, ya sudah, silakan, lawan saja sana. Tetapi ketika kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan, dia tidak terima ciptaannya diperlakukan tidak benar. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam realitas kehidupan manusia kan tidak demikian. Pengaruh orang seringkali lebih didengar daripada pengaruh firman. Balas saja, mumpung masih kamu kuat. Lalu kita membalas. Firman Tuhan katakan, jangan membalas karena pembalasan itu hakku. Saudara mau melakukan yang mana? Saudara sendiri yang bisa jawab. Tapi Pak, saya sudah sakit, sakitku itu di sini. Ya sakitnya di sini, memang di mana? Tetapi kalau kita yang ambil bagian, Tuhan tidak akan mengambil bagian di dalamnya. Dia adalah hakim yang adil. Dia menghakimi bukan hanya nanti ketika kita sudah mati, ketika di dunia pun Tuhan menghakimi. Karena itu ada istilah hukum karma. Ya, kita tidak mengenal hukum karma. Yang kita kenal adalah hukum tabur tuai. Kamu menabur, kamu akan menuai. Dan kalau menabur dengan menuai, lebih banyak menabur atau menuai? Lebih banyak menuai. Kita menanam satu butir jagung, akan tumbuh pohon jagung, keluar buah jagung, dan kalau dibuka di dalamnya ada banyak butiran jagung. Artinya, apa yang kita tabur, akan kita tuai jauh lebih banyak. Kalau kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan yang banyak. Tetapi kalau kita menabur kejahatan, kita akan menuai angin badai kejahatan. Jangan sampai pengaruh-pengaruh dari luar, khususnya pengaruh-pengaruh negatif, itu membuat kita terpengaruh sehingga kita melakukan sesuatu yang melanggar kebenaran firman. Apa bedanya kita dengan anjing mati? Itu hal yang kedua. Yang ketiga, teladan apa yang bisa kita ambil dari Daud? Dia tidak sakit hati ketika dikutuki oleh Simei. Padahal Simei mengutukinya pakai panggil-panggil nama Yahweh lagi, saudara-saudara. Ini yang disebut dengan melakukan penyebutan nama Yahweh dengan kesia-siaan. Ya ini, saudara-saudara. Nah, saya katakan bahwa orang yang sakit hati itu menutup pintu berkat materi. Kita membuka beberapa ayat. Karena sakit hati itu dosa. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-22 sampai 23. Oleh karena itu, bertobatlah dari kejahatanmu. Kejahatanmu ini dan mohonlah kepada Yahweh, sekiranya kemudian niat hatimu itu dapat diampunkan kepadamu. Sebab aku memandang engkau berada dalam empedu kepahitan dan belenggu ketidakadilan. Jadi orang yang pahit hati, yang membenci orang lain, itu merupakan dosa, saudara-saudara. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa orang mudah sakit hati? Karena hatinya belum terbentuk dan belum memiliki proteksi yang baik. Sehingga masih mengutamakan egonya. Sebetulnya orang membenci orang lain kan karena egonya tidak mau disentuh. Itu saja. Jadi keakuannya masih perlu dibentuk. Saya ingin saudara memperhatikan apa yang saya amati.
Orang yang sakit hati, orang yang penuh dengan kebencian, itu wajahnya nampak lebih tua dari umurnya. Kenapa bisa seperti itu? Saya sudah sering kali katakan, ketika saudara sudah melakukan aktivitas dalam kehidupan setiap hari, kalau malam kan saudara capek, lemah ya kan, lalu saudara tidur. Apa sih tujuan tidur? Tujuan tidur itu supaya sel-sel yang ada di dalam tubuh kita yang hari ini sudah dipakai itu pada rusak. Ketika saudara tidur akan keluar sel-sel baru sehingga ketika saudara bangun pagi saudara terasa tubuhnya segar, tubuhnya sehat. Itu makna tidur. Kenapa ada orang menguap? Wah, gitu kan? Ngantuk Pak, lah iya kalau menguap ya ngantuk. Kenapa orang menguap? Karena oksigen ke otak itu kurang. Sehingga tubuh kita berusaha untuk mengambil oksigen untuk menutup kekurangan oksigen yang ada di otak. Jadi kita membutuhkan regenerasi setiap sel-sel di dalam tubuh kita. Yang terbaik adalah ketika kita tidur. Tetapi ketika kita membenci seseorang, dengar dengan baik-baik. Semua sel-sel yang ada di dalam diri kita itu tidak beristirahat, tetapi tegang. Akibatnya tidak terjadi pertumbuhan sel baru, sehingga ketika saudara bangun pagi, saudara masih gersah saja. Saudara masih tidak nyaman tubuh saudara. Dan efeknya apa? Timbul penyakit. Saya sering mengamati sebagai seorang gembala. Berapa kali saya mendoakan orang yang sakit kanker, tumor, itu selalu diawali dengan adanya kepahitan di dalam hatinya. Jadi hati-hati. Orang yang hatinya baik, gampang tidur, saudara-saudara. Ya, jangan orang yang terus mengalami gangguan tekanan sehingga tidak bisa tidur. Pernah kan ada orang dari datang ke tempat kita, sudah berhari-hari tidak bisa tidur, berminggu-minggu, minta didoakan. Saya pernah ceritakan ini ya, saudara-saudara ya. Tetapi ketika di sini diterapi saya dengan Simeon, dia bisa tidur. Beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, beliau kirim SMS WA kepada saya, dia katakan, Pak, sekarang saya sudah betul-betul sempurna, sehat, pulih kembali seperti sedia kala, dan sekali waktu saya akan dolan ke tempat Bapak. Saya hanya jawab, puji Tuhan, silahkan kapanpun mau datang. Karena dia orang sibuk, punya pabrik. Jadi kita belajar untuk orang Jawa katakan sumeleh. Sumeleh itu apa ya? Bersandar sepenuhnya. Ya. Jadi seperti anak kecil. Kalau saudara melihat ada orang duduk, kemudian ada anak kecil deketin, lalu kepalanya disenderkan kepada orang tua itu. Saudara bisa lihat wajahnya, kan nyaman sekali dia. Ya, seperti itulah yang seharusnya ada di dalam hidup kita. Maka tubuh kita akan sehat, saudara-saudara. Jangan umurnya 24 tapi wajahnya umur 42. Waduh. Loh, jangan saudara pikir enggak ada, banyak loh saudara-saudara. Saya terkadang heran. Umurnya berapa, Bu? 24. Dah kok kaya tua banget, Karena apa? Hatinya tidak sumeleh. Ya. Maka dari itu perempuan-perempuan yang pengen cantik enggak usah bingung. Cukup berserah. Hatinya sukacita, wajahnya memancarkan aura kemuliaan Bapa Yahweh. Jadi tidak perlu harus dipoles sana sini ini ya, bukan berarti tidak boleh. Nanti saya pulang digebuki perempuan-perempuan lagi. Boleh, mau dikasih apa boleh ya. Mau gambar-gambar bibirnya, ininya semprot sana semprot sini ya tidak ada salahnya. Cuman jangan sampai itu disalahgunakan. Kalau saudara melakukan itu supaya dipandang orang lain baik, karena saya sebagai umatnya Tuhan, itu yang baik. Bukan untuk mejeng supaya orang lain tertarik kepada saudara. Ini keliru. Jadi itu hal yang kedua. Nah, yang menjadi pertanyaannya,
Bagaimana Daud bisa berbuat sebaik itu, padahal dia punya otoritas dengan ucapannya. Karena apa yang terjadi itu Daud mengkaitkan sebagai ujian dari Bapa Yahweh. Coba kita membuka ayat yang ke-10 dari 2 Samuel tadi. Ini cukup bagus sekali ayatnya. Ayat yang ke-10 katakan, namun raja berkata, apakah urusanku dan urusanmu, hai anak Zeruya? Karena itu biarlah dia menista, sebab jika Yahweh mengatakan kepadanya, nistalah Daud, maka siapakah yang dapat berkata, mengapa engkau berbuat demikian? Jadi Daud berpikir jangan-jangan Simei dipakai oleh Bapa Yahweh untuk mengutuki dia, untuk menguji hatinya. Bagaimana hatinya ketika ada orang yang mengutukinya. Jadi hatinya itu adalah hatinya Tuhan. Ya. Ini luar biasa sekali. Jadi kita melakukan seperti apa yang Daud lakukan. Segala kejadian itu tidak ada yang kebetulan, tapi semuanya atas kehendak Tuhan. Bahkan sampai hari ini saudara duduk di depan saya, saudara nonton melalui YouTube ini, itu adalah kehendak Tuhan. Karena Tuhan sangat menyayangi saudara. Dan seringkali Tuhan menguji melalui siapa? Tidak melalui orang lain. Bisa melalui anak saudara, bisa melalui orang tua saudara, bisa melalui suami saudara, bisa melalui istri saudara, bahkan kakek nenek saudara. Bisa juga Tuhan pakai saya. Untuk saya marah-marah kepada saudara. Nah, ketika saya marah-marah, bagaimana sikap saudara? Pendeta kok isinya marah terus. Wes aku ora lunga gereja meneh wae. Ora gereja-gerejonan. Padahal Tuhan izinkan untuk saya marah, untuk menguji. Bisa saja. Karena itu kita harus mempertimbangkan kalau kita mau ngomong, kalau kita mau melakukan tindakan, pikir dulu dengan baik. Jangan bertindak, ngomong baru mikir. Salah itu, kebalik, saudara-saudara. Jadi Tuhan itu menguji melalui orang-orang yang dekat dengan kita. Lalu hal yang kedua, bagaimana Daud bisa berbuat sebaik itu? Dia menjadikan dirinya sebagai contoh, saudara-saudara. Sebagai contoh bagi orang lain. Tentu saja yang dimaksud adalah contoh yang baik. Ada berapa banyak di antara kita yang bisa memberikan teladan, contoh kepada orang lain. Ucapan kita, ya, bukan berarti saudara yang berjiwa kolerik seperti saya, omongannya keras, begitu saudara mendengarkan firman ini lalu saudara ngomongnya lembut. Bukan begitu saudara, apalagi sampai melambai-lambai begitu ya. Ini lain lagi masalahnya. Artinya coba kita berusaha untuk menjadi contoh bagi orang lain. Artinya hidup kita itu beda dengan kebanyakan orang. Berkat akan datang kepada orang yang seperti ini. Yang ketiga, Daud itu menyadari kuasa ucapannya. Ini yang Daud menyadari. Karena ketika dia mengucapkan sepatah kata terjadi. Kalau dia bilang, penggal lehernya, putus saudara-saudara. Demikian pula Yeshua ketika dia dianiaya, dia tidak mengeluarkan perkataan apapun. Karena dia tahu perkataannya itu berbahaya. Dunia karateka, kalau orang yang baru masuk menjadi anggota karate, pakai sabuk putih. Ya, kalau sudah ngerti jurus-jurus, mulai sabuknya ganti kuning, ganti hijau, sampai akhirnya sabuk hitam. Tapi saya melihat orang yang pakai sabuk hitam dengan sabuk putih itu berbeda. Orang yang sabuk putih, kalau mau kita membangunkan orang yang pakai sabuk putih, mungkin pakai garan sapu, dioyak-oyak begitu. Karena kalau enggak dia langsung pegang jurus-jurus, ya, jurusnya keluar semua. Tapi kalau orang sabuk hitam, santai. Bahkan diganggu orang pun dia tenang saja. Kenapa? Karena dia tahu kekuatan tangannya. Sekali dia pukul, kalau enggak masuk rumah sakit, masuk kuburan. Maka dia lebih baik diam. Tapi orang yang
ilmunya masih rendah, wah petentang-petenteng, peletak-peletik. Orang bilang kita itu harus punya ilmu padi. Semakin berisi, semakin nunduk. Itu yang terjadi. Jangan sampai kita gagah membusungkan dada, iki aku loh. Mana dadamu, ini dadaku. Padahal tidak ada isinya. Jangan seperti itu. Kita harus menyadari bahwa orang yang mudah tersinggung, kalau karateka itu ibaratnya sabuk putih. Jadi nanti coba saudara cek, aku iki isi sering tersinggung, mudah tersinggung atau tidak ya? Cek diri saudara masing-masing. Kecuali kita menyatakan kebenaran, itu pun dengan cara yang benar. Ya. Kalau saudara nonton di internet, saudara bisa melihat bagaimana omongan orang tentang saya. Ada yang mengatakan nabi palsu, ada yang mengatakan pengajar sesat, guru palsu, wes macam-macam. Tidak terpengaruh dan itu tidak ngaruh sedikit pun di dalam kehidupan saya. Saya punya konsep, kamu punya mulut, kamu berhak untuk ngomong apa saja, itu mulutmu. Daripada diam aja bau mulutnya. Yang keempat, yang terakhir, menyadari bahwa dirinya bukan miliknya sendiri, tetapi sudah menjadi milik Tuhan. Tadi ayatnya sudah ada, 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Jadi kalau saudara menyadari bahwa saudara milik Tuhan, serahkan hidup saudara. Tuhan, ini aku milikmu. Kalau ada orang lain yang menyakiti, berarti orang menyakiti milikmu Tuhan. Tuhan marah saudara-saudara. Artinya kita berada dalam koridornya Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan tidak pernah tidur. Matanya selalu memandang kepada kita karena kita adalah biji matanya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan dekat dengan kita. Saya sudah sering kali katakan, misalkan di sana Tuhan, di sana setan. Saya ada di tengah-tengah, tidak mungkin. Antara Tuhan dengan setan tidak bisa kompromi. Kalau saya tidak mendekat kepada setan, ya saya mendekat kepada Tuhan. Kalau saya mendekat kepada setan, secara otomatis saya menjauh dari Tuhan. Kalau saya mendekat kepada Tuhan, secara otomatis saya menjauh dari setan. Tetapi apakah ketika saudara mendekat kepada Tuhan, setan diam saja? Oh tidak. Setan berusaha untuk mengganggu supaya kita tidak dekat kepada Tuhan. Karena setan tahu kalau kita sudah masuk ke lingkarannya, zona nyamannya bersama dengan Tuhan, setan tidak bisa menjamah kita seperti stop kontak yang ada alirannya. Ketika dilihat dengan mata telanjang, saudara tidak tahu stop kontak ini ada aliran listriknya atau tidak. Kita baru tahu kalau ada alirannya ketika disentuh, kita akan terpental atau justru kesetrum. Itulah Tuhan kita, dahsyatnya luar biasa. Saudara dan saya tidak ada bedanya di hadapan Tuhan. Saya berbuat jahat, saya seorang pendeta, saya mati masuk neraka. Saudara sebagai jemaat, hidupnya lebih benar di hadapan Tuhan, saudara masuk surga. Gereja ini tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Dialah yang membimbing kita. Jadi kesimpulannya apa? Jangan kita menjadi anjing mati. Anjing mati yang mengutuk orang lain. Seperti Simei. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Saya meralat sedikit untuk tetap saja berdiri, tidak apa-apa. Untuk dana pengecetan 8 juta itu adalah tenaga, ya. Jadi untuk catnya sendiri, tetapi sudah ditanggung oleh Pak Tulus. Beliau adalah asisten dokter jantung di Tangerang, ya. Begitu saja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk peribadatan kami pada hari ini. Biarlah Engkau yang akan menolong ya Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami, karena kami menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengarkan saja. Terima kasih Bapa,
Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, dan tangan-tangan yang memberikan korban persembahan, Engkau akan mengembalikan dengan berlipat-lipat ganda. Demikian pula yang belum bisa mengembalikan persembahan, Engkau akan kembalikan dengan berlipat ganda juga, sehingga di waktu-waktu yang akan datang, di dalam berkat-berkat kehidupannya, hamba-hambamu ini bisa mengembalikan juga untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat, jauhkan dari malapetaka, bahaya maupun kuasa kegelapan. Apabila sesampainya di rumah, ada yang akan melakukan aktivitas dalam usaha pekerjaan, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevarka Yahweh weyus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano aleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano aleka weyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Abi